video terakhir dari sudut ini. Background polos ini, lampu ini, kursi ini, meja ini, aku, dan segala sesuatu tentang progresku di ruangan ini. Ruangan yang menjadi saksi aku berprogres. Hai, aku Reti. Video kali ini kudedikasikan untuk ruangan yang menjadi saksi progresku selama ini. Tentang sudut ini. 5 tahun yang lalu, aku pindah ke rumah ini. Dalam kondisi, aku memulai segalanya dari awal lagi. Saat itu, pandemi. Semua orang tahu, segala sesuatu itu berubah saat pandemi. Ya, waktu itu aku merasa aku jatuh begitu dalam. Kemudian aku memilih untuk pindah ke rumah ini. Memulai segalanya dari awal. Membangun banyak hal baru di tempat ini. Aku memulai karya-karya baruku di sudut ini. Mulai memberanikan diri untuk tampil di depan kamera. Bicara apapun yang ingin ku bicarakan dan berharap semoga itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Sudut yang menjadi tempat untuk aku selalu berpikir, apalagi yang bisa ku bagikan, tanpa aku harus kehilangan. Apa yang bisa ku berikan, tanpa aku merasa terus berkurang. Sebenarnya berat untuk berpisah. Hingga aku menundanya berkali-kali. Tapi bukankah hidup itu harus terus berputar? Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang dilepaskan, ada yang didapatkan. Meski berat, ya itulah kehidupan. Tidak akan ada yang abadi dan selamanya. Di sudut ini, aku menulis keresahan hatiku, pengalamanku. Banyak yang kutulis. Meskipun tidak semuanya aku bisa duduk di depan kamera dan berbagi. Tapi di sudut ini aku belajar banyak. Aku bertumbuh. Aku berprogres. Dan aku yakin di sudut baru yang nanti akan ada setelah ini. Aku pun akan mengalami hal yang sama. Aku akan tumbuh kembali. Aku akan berprogres kembali. Sudut ini. Sudut yang akan selalu aku simpan di memoriku. Di kenanganku. Sebagai sudut, tempat di mana aku terus berusaha untuk bertumbuh dan berprogres. Melepaskan. Mungkin di video-video yang lain, aku bicara soal melepaskan barang. Tapi di titik ini aku merasa berat rasanya melepaskan tempat. Terutama tempat di mana kita bertumbuh, kita berprogres, kita berharap, kita berusaha. Namun kali ini tiba juga saatnya aku melepaskan tempat ini. Melepaskan itu rasanya sangat sesak. Sedih. Bahkan mungkin bisa dibilang rasanya lebih menyakitkan daripada bahagia saat kita pertama kali hadir di sini. Karena bahagia yang kita rasa saat pertama kali kita hadir itu tanpa memori, namun rasa sesak, rasa sedih yang kita rasakan saat melepaskan itu sudah dipenuhi dengan beberapa memori, usaha, komitmen, konsistensi, dan banyak hal lainnya. Jadi tak heran jika melepaskan itu lebih berat daripada rasa bahagia saat kita pertama kali bertemu atau mendapatkan. Tapi bukankah hidup berjalan seperti itu? Kadang kita mendapatkan, kadang kita juga melepaskan. Kadang kita ucapkan selamat datang, kadang juga kita ucapkan selamat tinggal. Karena tidak ada yang abadi di hidup ini. Jadi, jika sudah tiba saatnya untuk melepaskan, maka lepaskanlah. Karena di antara melepaskan, kita juga akan mendapatkan. Entah apa yang akan terjadi setelah aku melepaskan tempat ini. Tempat yang begitu sulit untuk aku lepaskan. Yang pasti, aku akan mendapatkan hal baru lagi. Aku akan bertumbuh lagi. Aku akan berprogres lagi. Dan aku akan berusaha lagi dan mengucapkan selamat datang terhadap apa yang ada di depan nanti. Hal yang ku pelajari selama di rumah ini. Jatuh, bangun, jatuh lagi. Aku datang ke tempat ini dengan kondisi aku sedang terjatuh. Aku memulai banyak hal dari awal lagi setelah apa yang selama ini ku bangun. Kemudian aku bertumbuh setelah aku jatuh. Aku berusaha bangkit, aku berusaha bangun dengan segala sesuatu yang kuusahakan. Hingga sampai di titik di mana aku terjatuh lagi. Aku meninggalkan tempat ini dengan kondisi yang sama.
seperti aku datang. Aku meninggalkan tempat ini dalam kondisi aku sedang jatuh. Tapi bukankah dulu waktu aku datang aku juga dalam kondisi yang jatuh? Toh, aku bisa bangun. Jadi aku percaya ketika aku pindah ke tempat baru nanti, dengan sudut yang baru, meski dalam kondisi jatuh, aku akan bangkit lagi. Aku akan berusaha lagi. Dan aku akan bertumbuh lagi. Jatuh yang kualami 5 tahun yang lalu tidak seperti jatuh yang sekarang. Hingga akhirnya aku tahu, wah, mendewasa memang seperti ini ya. Jika 5 tahun lalu, dengan jatuh yang seperti itu, aku bisa bangkit menjadi seperti yang kemarin. Aku percaya, dengan jatuh yang sekarang, aku akan bangkit menjadi aku dengan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Bukankah semakin dalam kita jatuh, semakin tinggi pula kita akan bangkit? Ya, itu tidak muncul di awal-awal tentu saja. Itu muncul di baru-baru ini. Ketika aku sudah akhirnya bisa mengumpulkan sekian banyak keberanian untuk aku melepaskan. Dan aku siap untuk mendapatkan sesuatu yang baru di luar sana. Aku percaya, jatuhku yang sekarang, aku akan bangkit lebih tinggi lagi. Aku akan terbang lebih jauh lagi. Dan aku akan memeluk diriku lebih hangat lagi. Pada akhirnya, pelan-pelan apapun itu, aku belajar menerima bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang jatuh akan bangkit. Yang sudah bangkit dan stabil akan jatuh lagi. Kemudian kita akan bangkit lagi. Begitu seterusnya. Karena bukankah dengan itu, cara kita untuk terus tumbuh menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Jadi, kalau kalian ngerasa kalian lagi jatuh, lagi sakit, ya berada di kondisi yang tidak nyaman itu. Mungkin ini terlalu berlebihan aku ngomongnya. Tapi aku bisa ngomong kayak gini juga karena aku sudah melewati yang kemarin. Sambutlah rasa itu. Sambutlah sakit dari jatuh itu. Peluk ia. Bersamai kehadirannya. Ingat, bersama jatuh itu, kamu akan bangkit. Dan semakin sakit, kamu akan bangkit semakin tinggi. Tapi ingat juga, pilihannya di kamu. Kamu mau bangkit lebih tinggi? Kamu mau terbang lebih jauh? Atau kamu ingin jatuh lebih dalam lagi? This is your choice. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku bertumbuh, berprogres di sudut ini. Kini saatnya kita mengucap selamat tinggal kepada sudut ini. Nantikan aku bersama sudut yang baru. Begitu juga dengan diriku yang baru. Terima kasih untuk waktu dan perhatianmu. Sampai jumpa di sudut yang baru. Bye. Bye-bye, Auntie Uncle.